Di sini aku mau sharing tentang bisnis laundry untuk pemula. Kenapa saya tergugah untuk sharing-sharing seperti ini? Karena di luar sana tuh banyak sekali yang, aduh gimana caranya sih? Kita harus bagaimana sih kalau mau buka laundry gitu ya? Jadi begini ya, pertama kali yang kita harus persiapkan itu, pertama niat dulu. Kalau memang kita udah niat, kita harus bulatkan tekad. Niat apapun yang terjadi, apapun yang ada di bisnis laundry, kita harus niat, kita harus jalani, kita harus lewati. Itu yang pertama niat. Yang kedua, kita harus persiapkan modal. Kalau modal udah ada, niat udah ada, ya udah tinggal jalan. Kenapa? Niat itu yang pertama. Karena takutnya udah ada modal, baru berjalan 5 bulan. Oh, ternyata laundry kok nggak enak ya. Kok capek ya. Kok begini ya. Kok lelah ya. Akhirnya mundur. Sayang, alat-alat laundry itu mahal. Kalau misalkan kayak mesin pengering gitu ya, pakai Speed Queen. Mesin pengering Speed Queen itu aja harganya udah sekitar 18 juta kan, satu biji, satu unit ya. Belum mesin cucinya. Jadi atas bawah itu sekitar 32 ya. Jadi cukup besar kan. Nggak mungkin kan kita buka laundry cuma sepasang, seenggak-enggaknya 3 atau 4. Nah itu kenapa saya bilang harus niat dulu. Niat dulu dibulatkan. Resikonya apa sih kalau buka laundry gitu. Nah itu, apalagi kalau yang punya anak kecil itu benar-benar luar biasa. Karena anak lagi panas, sakit panas, tiba-tiba ada orang mau ambil laundry gitu. Jadi ya harus dipertimbangkan dulu, jangan sampai modal hilang sia-sia. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kalau misalkan kita mau bisnis laundry, itu karena kan udah ada modal, jadi jangan semua kita yang mengerjakan. Carilah pegawai. Misalkan kita udah ada tokonya ya, udah ada toko satu. Untuk awal kan belum terlalu rame kan, karena belum terlalu rame, jadi pakai pegawai satu aja dulu. Kita ajarin dari awal, mbaknya buka, jadi ada SOP yang jelas ya. Mbaknya buka bon, ke pelanggan tuh cara ngomongnya begini-begini. Kita jelaskan begini-begini-begini gitu ya. Udah jelasin semua, tugas dia udah tahu. Pertama buka bon, udah buka bon, langsung bajunya dituang ke keranjang, dicek. Ada nodanya atau enggak, ada yang luntur atau enggak. Kalau sudah, masukkan ke mesin cuci. Setelah keluar dari mesin cuci, baru masukin ke mesin pengering. Setelah keluar mesin pengering, dia juga yang gosok. Kenapa dia buka bon, cuci, masukin ke mesin pengering, dia juga yang gosok, dia yang packing. Kenapa? Karena waktu awal buka, itu belum rame. Nah, dia diajarin harus bisa semuanya. Jadi karyawan cukup satu, jangan dua. Karena kalau dua, mubazir. Sia-sia bayar gajinya. Nanti pada bengang-bengong, PT gitu ya. Nah, setelah satu itu berjalan, dengan berjalannya waktu, 2 bulan, 3 bulan, mbaknya kita dampingi. Sampai sekitar 3 bulan. 3 bulan, ya kita tinggal-tinggal juga gitu. Tapi kita harus sering turun ke laundry. Selama 3 bulan, nanti kan ada perkembangan tuh. Grafiknya naik gitu ya. Nah, kalau grafiknya udah naik, mbaknya udah mulai kewalahan, pekerjaannya tetap itu, cuma kita cari pegawai satu lagi khusus bagian setrika. Setrikanya kiloan, jangan harian. Jadi fleksibel, dia mau datang jam 9, mau datang jam 11, terserah. Yang penting gosokan rapi. Setelah dia datang, misalkan kan kalau ibu-ibu biasanya kerja, yang cari pegawai yang awet ya, kerja dulu di komplek, cuci gosok. Nah, nanti selesai jam 10, istirahat dulu 1 jam, jam 11 ke laundry, gosok sampai jam 3, jam 4, terserah dia lah ya gitu. Nanti kiloan, jangan pernah kita pakai bagian gosok tapi harian. Kalau laundry sudah banyak,
udah penuh, gosokan nggak akan kelar. Jadi kiloan tapi tetap kita pantau gitu. Jadi nanti bagian gosok. Jadi pegawai yang satu itu tetap ditambahin bagian gosok supaya gosokannya tuh kepegang gitu. Nah, pada saat sudah ada bagian setrika, Mbak yang masuknya siang, nah Mbak yang bagian nimbang masuknya jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kalau bagian gosok fleksibel karena mereka kan kiloan. Nah, kalau yang Mbak yang bagian nimbang, nyuci itu harian. Nah, kalau dia kan udah ada tukang gosok. Nah, dia kita kasih tugas untuk mengerjakan packing bed cover, gosok ekspres, gosok satuan-satuan. Nah, itu tugasnya dia yang tadinya gosok, nyuci, gosok, sekarang nyuci, ngeringin, buka bon, sama ngerjain satuan, bed cover, jaket gitu. Dia yang gosok, dia yang packing supaya rapi. Nah, Mbak yang kiloan itu khusus yang kiloan gitu. Ya, jadi kalau awal pegawai satu dulu, setelah berapa bulan, 4 atau 5 bulan sudah dievaluasi, sudah bisa menggaji satu orang lagi, baru cari satu orang lagi bagian setrika aja. Sekiranya udah nambah satu orang lagi bagian setrika, ternyata kualitasnya kok bagus terus rame lagi. Kita nyari orang satu lagi, jadi bagian yang setrika 2 orang gitu. Jadi 1 orang bagian buka bon, nyuci, mengerjakan satuan-satuan. Nah, nanti yang bagian kiloan 2 orang gitu. Kalau lagi tanggal tua sedikit ya ganti-gantian masuknya gitu. Jadi kita nggak terlalu kewalahan, terus Mbak yang bagian nyuci juga betah, nggak terlalu capek gitu ya. Terus nanti kalau laundry sudah rame, usahakan buka setiap hari. Jangan pernah ngikutin kemauan pegawai, libur bareng-bareng tutup 1 hari, jangan. Karena tutup 1 hari itu sangat merugikan. Apalagi kayak saya cabangnya udah 3 ya, OTW 4 tutup sehari itu sayang. Jadi makanya saya liburnya itu saya bikin shift. Kalau misalkan ya liburnya itu ganti-gantian, misalkan hari Senin si A, ntar hari Rebonya si B begitu. Yang intinya libur hari apa aja boleh, tuker-tukeran sama temen boleh, tapi pada saat hari Sabtu, Minggu, Senin itu pegawai harus full. Karena hari Sabtu itu rame sekali ya laundry. Hari Minggu kita harus mengerjakan seragam untuk hari Senin. Hari Senin banyak gosokan karena penumpukan hari Minggu. Hari Minggu orang kantor libur pasti datang gitu, masukin itu Sabtu Minggu tuh benar-benar overload. Jadi sebelum merekrut pegawai kita harus pakai perjanjian, boleh libur tapi harinya ini gitu. Khusus Sabtu, Minggu, Senin nggak boleh ada yang libur. Kamu bersedia apa enggak? Kalau memang nggak bersedia, udah lepas aja, kita cari tempat lain gitu ya. Oke. Jadi kalau memang pegawai nggak bisa diatur gitu, nggak mau kemauan kita, ya udah kita cari pegawai lain gitu. Cari pegawai yang bisa kita atur. Jangan kita yang terlalu mengalah sama pegawai, kita yang diatur sama pegawai, itu jangan ya. Jadi ini masukan buat para pemula ya yang mau buka bisnis laundry, maju terus gitu ya. Oke, terima kasih.